guys, balik lagi bersama aku Sisa Katia. Kali ini aku bawa video BH nih buat kalian atau bahas habis. Apa sih yang kita mau bahas kali ini? Kali ini aku mau bahas tentang teks narasi ya, narasi dalam sebuah cerita. Kalau kalian penasaran tentang video ini, tonton terus sampai habis, oke? Untuk pertama-tama nih guys, sebelum aku jelasin lebih panjangnya, aku ingin menjelaskan dulu pengertian dari narasi itu sendiri ya. Narasi di sini adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail bersamaan urutan waktu. Itulah pengertian dari narasi ya guys. Lalu di sini aku juga mau menjelaskan tentang struktur narasi, terus ciri-ciri narasi sama nanti ada contohnya ya. Aku bacain beberapa contoh di sini biar kita semua sama-sama paham, oke? Setelah tadi pengertian dari narasi aku jelasin, di sini aku mau menjelaskan tentang struktur dari narasi. Nah, narasi itu ada strukturnya ya ternyata guys. Jadi di sini aku mau ajak kalian-kalian semua sama-sama belajar ya. Untuk struktur dari narasi itu ada 4. Yang pertama orientasi, terus komplikasi, resolusi, sama kode atau ending ya. Itu adalah struktur dari narasi. Untuk pengertiannya atau penjelasannya, yang pertama itu orientasi. Orientasi itu adalah pada teks narasi berisi pengenalan tokoh. Biasanya untuk awal-awal nih, misalnya sebut aja namanya Agam. Misalnya Agam itu pengenalan tokohnya seperti apa, mungkin dari ciri-cirinya, pekerjaannya, gaya dia bicara, kayak gitu. Itu termasuk dalam bentuk orientasi ya, atau narasi dalam bentuk orientasi. Ya. Orientasi itu adalah pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenalan cerita lainnya. Bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Nah, biasanya memang diletakkan di pertama, di prolog misalnya, atau di paragraf pertama kayak gitu. Ini adalah pengenalan. Biasanya narasi sih, yang awal itu biasanya narasi ya. Terus bagian paragraf-paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Sebagai awal dari cerita perlu disampaikan dengan cara yang sangat menarik tuh. Tujuannya agar pembaca tertarik membaca keseluruhan bacaan ini kayak gitu. Lalu struktur yang kedua itu adalah komplikasi. Setelah tadi orientasi, pengenalan tokoh, latar, tempat, mungkin tempat dimulainya muncul tokoh utama itu di mana, kayak gitu, itu termasuk narasi dalam orientasi. Lalu yang kedua, narasi dalam komplikasi. Dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini bisa dimulai dengan pengenalan konflik, selanjutnya diteruskan dengan konflik yang lebih kompleks. Nah, kalau komplikasi ini biasanya narasinya menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi masalah yang terjadi dalam cerita kalian ya. Misalnya dari segi psikologis tokohnya, dibuat narasi seperti apa dalam menghadapi masalah dalam ceritanya ya. Terus mulai dari bagaimana awal mula terjadinya masalah, entah itu misalnya masalah dalam tokohnya sendiri atau ada masalah dari luar gitu. Itu bisa kalian jelaskan dalam narasi komplikasi ini ya. Untuk narasi yang ketiga yaitu narasi resolusi ya guys. Di sini adalah pengertiannya memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini merupakan kejadian yang hampir berakhir. Misalnya contohnya ya guys, misalnya kayak aku buat ceritanya kayak cerita perjodohan misalnya. Nah, dari perjodohan itu gimana solusinya dalam pemecahan masalah yang perjodohan itu. Kan perjodohan itu kan mungkin nggak dari tokoh utamanya, mungkin ada penolakan kah atau gimana, lalu solusinya seperti apa. Nah, itu kan kadang kita tulis dalam narasi ya, dalam penjelasan kayak gitu di cerita kita. Nah, di situ kita dalam narasi itu kita jelaskan penyelesaian dari masalahnya itu seperti apa. Nah, itu termasuk ke dalam narasi resolusi ini ya.
Untuk struktur narasi yang terakhir ya guys, adalah narasi koda. Di sini pengertiannya adalah merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Bagian akhir atau ending dapat berupa cerita sedih atau bahagia. Nah, waktu itu aku pernah jelasin sekilas tentang cerita yang happy ending itu seperti apa. Nah, happy ending itu bukan hanya tokoh utamanya berdua bersatu gitu kan, istilahnya bukan seperti itu, tapi happy ending itu adalah sebuah kebahagiaan dengan makna yang sebenarnya gitu loh. Maksudnya dari cerita itu dari A sampai Z tuh masalahnya selesai, itu termasuk kisah happy ending kayak gitu. Terus di sini kalau untuk disambungkan ke narasi koda, biasanya narasi ini muncul di bab-bab akhir, dimana setelah masalahnya, konfliknya ada, terus diselesaikan, terus akhirnya itu seperti apa, bahagia kah atau sedih kah, atau memang sebenarnya bahagia tapi dari segi tokoh utama. Mungkin kadang seringnya penonton kurang puas kalau tokoh utama tidak bersatu, itu menurut mereka akan jadi sad ending. Tapi kalau dari segi cerita, mungkin jalan ceritanya ketika masalahnya selesai kan itu juga termasuk cerita happy ending ya, kayak gitu guys. Setelah tadi bahas struktur dari narasi, sekarang aku pengen ajak kalian semua untuk bahas ciri-cirinya, ciri-ciri dari narasi ya guys. Di sini ciri-ciri narasi ada 5. Yang pertama, isi teks atau karangan berisi tentang cerita, kisah, dan atau peristiwa tertentu. Lalu yang kedua, dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Oke. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas ya. Jangan sampai narasinya nggak berguna gitu, kayak nyampah aja. Tapi benar-benar narasi yang ditampilkan dalam cerita itu benar-benar untuk membangun cerita tersebut kayak gitu. Lalu yang keempat, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Nah, di dalam narasi itu kita juga bisa menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam cerita tersebut kayak gitu. Nah, yang terakhir, memiliki unsur-unsur pembentukan tema, latar, setting, dan karakternya. Tadi kayak misalnya dijelaskan tokoh utamanya itu misalnya berasal dari Jawa, gimana kondisi di Jawa seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu termasuk ke dalam narasi juga ya. Untuk yang terakhir, di sini aku bawain contohnya ya guys dari teks narasi. Di sini ada cerita keluarga Cemara. Tahu kan keluarga Cemara itu pernah ditayangkan di TV pada beberapa tahun silam, berapa belas tahun silam. Nah, di sini contoh narasinya ya. Yang pertama, orientasi. Tadi kan orientasi itu kayak pengenalan tokoh, kayak gitu, latar, setting, kayak gitu. Di sini contohnya adalah Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik, walaupun ia terkadang suka marah. Itu termasuk dalam narasi orientasi, pengenalan ya tadi. Lalu yang kedua, di sini narasi konflik ya. Tadi yang struktur kan ada orientasi, ada konfliknya. Aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa di mana rumah peninggalan kakek berada. Rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor, letaknya di tengah sawah, hampir tidak bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Nah, konfliknya dia harus tinggal atau balik ke desa setelah bapaknya bangkrut ya, ditipu oleh temannya. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga yang resolusi ya, narasi resolusi. Bapak memulai lagi usahanya. Setiap hari Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menempati janjinya kepada kami
untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah hilang, kata dia bilang gitu. Nah, ini merupakan narasi dari resolusinya ya. Maksudnya cara menyelesaikan masalahnya, ternyata si bapak mulai usaha lagi dari nol lagi sampai setahap demi setahap bisa mengembalikan kondisi mereka dulu ya, kayak gitu. Terus yang terakhir, narasi koda atau ending, berkat kegigihan dan ketekunan bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat kehidupan yang lebih layak, kata dia bilang gitu. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya kembali lagi kepada kami. Itu merupakan teks narasi koda atau endingnya. Nah, endingnya itu seperti apa? Bahagia. Ternyata bahagianya kenapa? Bahagia yang pertama, masalahnya bisa selesai ya, istilahnya bapaknya bisa bekerja lagi dengan keras, terus hasilnya juga menguntungkan, bisa keluarganya bisa hidup normal lagi seperti dulu lagi. Kalau yang sebelumnya kan dia benar-benar dimulai dari awal kayak gitu. Nah, itu merupakan ending yang bahagia juga menurut aku. Oke guys, sekian video BH aku kali ini atau bahasa habis aku kali ini tentang narasi ya. Semoga membantu, bisa membuat kalian menjadi lebih paham lagi membuat teks-teks narasi dalam cerita kalian ya. Kalau kalian penasaran dengan video-video aku selanjutnya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, tunggu aku di video selanjutnya. Dadah!